Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya, kita presentasi terlebih dulu. Ya, yang pertama, Hima. Hadir Bu. Ulfa. Hadir Bu. Kita. Hadir Bu. Ahmad. Sakit Bu. izin sakit. Sakit apa ya? Demam katanya Bu. Suratnya ada di depan. Oh iya, terima kasih ya. Tentang materi kita yang kemarin, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak Bu. Kalau seperti itu, kita akan beralih ke materi kita yang saat ini, yaitu tentang pajak. Sebelumnya, Ibu ada sesuatu untuk kalian ya. Kita akan belajar tentang pajak. Yang pertama itu tentang pengertian, terus manfaat, fungsi, dan peran. Yang pertama itu tentang pengertian pajak menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007. Silakan yang ingin membacakan. Saya Bu. Ya, Mbak Hima. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, terima kasih. Jadi inti dari pengertian pajak menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 itu yang pertama merupakan kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Tetapi dalam timbal baliknya kepada masyarakat itu tidak secara langsung. Jadi kalian tuh nggak dapet apa ya? Kalau kita beli misalnya ya, kita beli nanti kalian akan mendapatkan barangnya secara langsung. Nah, kalau kalian membayar pajak, kalian itu tidak mendapatkan secara langsung, tetapi di kemudian hari. Ya, selanjutnya pengertian yang kedua yaitu menurut Leroy Bellew. Silakan Mbak Dita untuk membacakan. Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Ya, jadi menurut Leo, pajak adalah bantuan, tetapi juga sifatnya dia itu memaksa, tetapi dia tidak menyebutkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun mendapatkan imbalannya bagaimana. Terus yang ketiga silakan Mbak Ima. Pajak menurut PCA Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar pajak menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak itu merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat ataupun badan. Lalu sifatnya itu memaksa. Jadi semua orang yang ada di dalam suatu negara itu wajib menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk imbalannya itu tidak diberikan secara langsung, tetapi akan diberikan melalui seperti sarana prasarana dan lain sebagainya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk peraturannya sendiri itu didasarkan undang-undang. Jadi pajak ini tidak sembarangan. Jadi untuk menarik pajak kita itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita akan beralih ke fungsi dari pajak. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini merupakan penyeimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dari pajak. Yang kedua itu ada fungsi mengatur, di mana pajak ini mengatur tentang keadaan ekonomi dan sosial di
di Indonesia atau di suatu negara. Terus yang ketiga itu ada fungsi pemerataan, di mana pajak ini nantinya akan kesejahteraan masyarakat. Terus yang keempat itu ada fungsi stabilisasi, di mana pajak ini gunanya untuk menstabilkan keadaan ekonomi dalam suatu negara. Contohnya seperti pada saat inflasi. Kalau pada saat inflasi, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menarik jumlah uang yang beredar. Kan pada saat inflasi itu harga-harga naik kan, terus banyak juga uang yang beredar. Jadi dengan menaikkan pajak, maka pemerintah dapat menarik jumlah uang yang beredar karena pikirannya begini. Contohnya itu seperti bunga bank ya. Kalau bunga bank itu tinggi, kan masyarakat tertarik untuk menabung. Jadi jumlah uang yang beredar itu bisa ditarik ke pemerintah. Terus selanjutnya pada saat deflasi. Deflasi itu kekurangan jumlah uang yang beredar. Gimana sih caranya biar masyarakat itu tidak tertarik untuk menabung, sehingga uangnya dapat ditarik di masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih banyak menggunakan uang tunai. Jadi nantinya stabil antara uang yang ada di dalam bank dengan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat dari pajak, di mana manfaat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi negara, terus yang kedua itu bagi masyarakat. Untuk negara sendiri itu yang pertama digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, yaitu contohnya proyek reproduktif. Yang kedua itu pajak digunakan untuk pengeluaran reproduktif, seperti perairan dan pertanian. Yang ketiga untuk membiayai pengeluaran yang tidak self-liquidating, contohnya pendirian monumen atau objek rekreasi. Lalu yang keempat itu ada untuk pertahanan negara, pembiayaan anak yatim, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Nah, ini nih yang kita rasakan, seperti pengurangan untuk BBM. Kalian kan pasti merasa BBM itu kok murah ya. Nah, itu tuh dikurangi dari pajak. Jadi sebenarnya BBM itu tidak semurah itu, tapi pemerintah itu memiliki potongan tersendiri untuk BBM, sehingga masyarakat itu merasa tidak terlalu berat untuk membeli BBM. Yang kedua itu ada dari subsidi pangan. Contohnya itu seperti beras raskin. Kan kalian pasti menjumpai lah di desa-desa itu pasti ada yang mendapatkan beras miskin ya. Terus selanjutnya itu ada transportasi umum, seperti contohnya itu di Semarang, ada itu namanya BRT. Lah, dia itu hanya membayar Rp1.000 untuk masyarakat, dan untuk masyarakat secara umum itu sebesar 3.500. Tiga itu fasilitas umum seperti jembatan, rumah sakit, sekolah, itu juga berasal dari pajak. Terus selanjutnya itu dana pemilu. Dana pemilu yang digunakan setiap 5 tahun itu juga berasal dari pajak. Jadi kalau ada putaran kedua atau putaran keberapa, itu pasti akan menguras APBN yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya yaitu peran dari pajak. Pajak ini merupakan penyumbang terbesar dalam APBN, di mana kontribusi pajak sekitar 80% dan yang bukan pajak itu sekitar 20%. Lah, postur dari anggaran APBN tahun 2020, penerimaan pajaknya itu sebesar 1.865,7 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak itu sebesar 367 triliun dan penerimaan hibah sebesar 0,5 triliun. Gunanya pajak ini yaitu untuk penyeimbangan antara belanja negara dengan pendapatan negara, di mana belanja negara itu sebesar 2.540,4 triliun dan pendapatan negara yang didapatkan itu sebesar 2.233,2 triliun, di mana ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.865,7 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar 167,8
0 triliun dan penerimaan hibah sebesar 0,5 triliun. Di mana dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak yang terjadi dalam APBN tahun 2010 terbesar ada dalam pajak, yaitu sebesar 1.865,7 triliun, yang dimana itu sekitaran 80%. Jadi kalau nantinya pajak yang diterima itu semakin besar, maka pendapatan negara itu akan semakin meningkat, dan apabila pajak itu semakin turun, maka pendapatan negara juga akan semakin turun. Jadi itu materi kita hari ini yang mengenai pengertian manfaat, fungsi, dan peran dari pajak. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Yeay. Ya, jadi ini Ibu ada kincir pelangi namanya ya. Nanti kalian akan memutar, dan nanti kalau ada yang terpilih, misalnya fungsi pajak, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai fungsi dari pajak. Nanti kalau kalian benar, Ibu akan memberikan hadiah. Yeay. Tapi nanti kalau salah, kita coba lagi ya. Ya. Bu, oke, yang pertama siapa dulu nih? Ulfa dulu, Bu. Ketua kelasnya dulu. Maju apa di sini, Bu? Sini aja ya. Oke, putar nih. Fungsi pajak. Ya, sebutkan 4 fungsi pajak. Yang empat fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeting, regulasi, distribusi, sama stabilisasi. Yeay, selamat Mbak Ulfa. Yeay. Aduh. Kasih, Ya. Bu. Selanjutnya siapa lagi? Gimana? Saya, Bu. Manfaat pajak. Ya, sebutkan manfaat pajak bagi masyarakat. Manfaat pajak bagi masyarakat adalah: 1. Sebagai subsidi pangan dan BBM. Yang kedua, transportasi umum. Terus yang ketiga, sebagai fasilitas umum. Dan yang terakhir adalah sebagai dana pemilu. Ya, benar sekali. Yeay. Silakan Mbak Hima. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Peran pajak. Peran pajak. Sebutkan peran dari pajak. Peran dari pajak adalah sebagai penyumbang terbesar dalam APBN. Benar sekali ya Mbak Dita. Selamat. Makasih, Bu. Makasih, Bu, hadiahnya. Makasih, Bu. Oke, jadi sekian materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika seperti itu, kita cukupkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.